Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Lediansa Saputra. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kaum milenial yang masih berumur 20-an dapat membeli rumah pertamanya. Oke, jadi di sini saya akan bahas tuntas bagaimana tipsnya agar kalian yang milenial yang penghasilannya masih menengah itu bisa membeli rumah dengan uang kalian sendiri. Bagaimana prosesnya, bagaimana tahapannya, dan berapa angsurannya itu akan saya berikan di sini, akan saya sampaikan di sini secara detail agar teman-teman semua yang masih milenial, baik yang belum menikah, sudah mempunyai rumah, agar kalian bisa mempersiapkan untuk masa depan. Apabila kalian telah menikah nanti, kalian nggak perlu pusing-pusing lagi untuk memikirkan tempat tinggal. Oke, langsung saja. Tapi sebelum itu teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan dengan teman-teman subscribe channel ini, teman-teman sudah mendukung saya agar saya lebih semangat lagi dalam buat video. Dan dukung saya di tahun 2020 ini agar bisa mendapatkan 10.000 subscriber. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga klik like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat ataupun ada yang belum jelas tentang dalam penjelasan saya. Kalian bisa klik aja di kolom komentar, nanti saya akan balas ya apapun yang kalian tanyakan itu. Oke, langsung saja. Jadi apa sih tips dan trik untuk bisa membeli rumah bagi kaum milenial yang masih berumur 20-an tahun ya? Bisa 20 tahun, 22 tahun, 23 tahun, atau bahkan 25 tahun kalian sudah punya rumah. Kalau belum, tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi yang pertama yang perlu kita ketahui dulu bahwa saat ini harga rumah itu berapa sih? Harga rumah itu berapa yang kalian harus tahu. Oke, jadi di tahun 2019, saat ini sedang tahun 2020. Kita berbicara di tahun 2019 dulu untuk pembukaan. Jadi saat ini sedang tahun 2020 dan tahun kemarin itu tahun 2019. Jadi di tahun 2019 itu teman-teman kita bahas bahwa harga rumah subsidi untuk di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, itu harganya berkisar 140 juta. 140 juta untuk rumah subsidi di tahun 2019. Kemudian di tahun 2018-nya berapa? Di tahun 2018 itu harga rumah 130 jutaan. Kemudian di tahun 2018 130 jutaan, 2019 140 jutaan, dan di 2020 ini 150,5 jutaan. Nah, jadi teman-teman, jadi memang untuk properti, untuk rumah ini teman-teman, semuanya semakin tahun semakin naik. Nggak ada properti, nggak ada orang jual rumah semakin tahun semakin murah, itu tidak ada. Jadi semakin tahun semakin naik. Nah, maka dari itu teman-teman, saya sampaikan kepada teman-teman semua, bagi kaum milenial yang belum mempunyai rumah, ayo cepat-cepat beli rumah. Apa saja tahapannya dan gimana tipsnya? Oke, kita berbicara di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 awal ini, di Januari, Februari, Maret ya, itu masih pakai harga lama. Jadi masih pakai harga 140 jutaan. Dan di bulan April sampai dengan ke depan, saya dapat info bahwa harga rumah subsidi itu sudah berubah menjadi 150,5 jutaan. Nah, tentunya teman-teman, dengan harga rumah yang semakin naik, penghasilan teman-teman juga kita sampaikan bahwa ada kenaikan, tapi mungkin tidak secara signifikan, hanya beberapa persen. Tentunya hal ini akan memberatkan pada teman-teman semua untuk membeli rumah. Oke, gimana tahapannya biar masih tetap bisa beli rumah? Oke, jadi kita pakai harga yang sekarang 150,5 juta ya. Kita tetapkan harganya di tahun 2020 khusus untuk rumah subsidi. Kalau untuk rumah komersil beda lagi, harganya tentunya bervariasi dan tergantung lokasi juga. Oke, jadi kita berbicara dulu berapa sih gaji milenial untuk sekarang di tahun 2020 ini. Berapa perkiraan gaji milenial ataupun teman-teman semua yang baru selesai kuliah dan baru pertama kali kerja? Oke, kita ambil saja UMK atau UMR itu berkisar antara 3 juta sampai 4 jutaan.
Oke, itu rentang gaji ya, yang teman-teman dapatkan dari bekerja. Kita ambil saja, kita ambil contoh misalkan teman-teman mempunyai gaji 4 juta. Nah, kita ambil contoh teman-teman mempunyai gaji 4 juta yang teman-teman dapatkan setiap bulan dari bekerja. Lalu gimana mau beli rumah? Gaji aja cuma 4 juta. Oke, jadi kita kasih tipsnya bagi teman-teman apa yang harus dipersiapkan. Jadi harga rumah itu 150 juta. Tentunya teman-teman itu harus kalau mau ambil KPR, tentunya kalau kita mau beli cash, kita kan kaum milenial, gaji 4 jutaan nih, berapa? Kita kan nggak mungkin bisa langsung ada uang 150 juta, gaji aja 4 juta gitu kan, kecuali kalau kita ada tabungan itu beda lagi. Nah, jadi teman-teman, gimana kalau kita menunda beli rumah tahun depan? Ya tentunya harganya nggak mungkin 150 juta lagi. Tentunya harganya pasti akan naik, entah kita nggak tahu berapa harganya, yang jelas pasti akan naik setiap tahunnya. Oke, jadi tahap yang pertama, teman-teman harus bisa mengumpulkan DP-nya terlebih dahulu. Biasanya untuk KPR itu DP-nya 10%. Nah, berarti kalau 150 juta mungkin sekitar 15 jutaan teman-teman harus siapkan. Tetapi ada beberapa juga perumahan yang tidak mempersyaratkan 10%. Ada yang mereka cukup membayar 5 jutaan, itu sudah bisa mendapatkan rumah tersebut. Jadi sudah bebas biayanya. Jadi teman-teman dari 5 juta teman-teman sudah bisa terima kunci sampai dengan selesai nanti. Tapi angsurannya beberapa tahun itu. Nah, jadi saya sedikit ambil contoh, misalkan kita ambil rumah subsidi, kita bicara rumah subsidi ya, kalian teman-teman ambil DP 10%, berarti itu sekitar 15 jutaan ya. Gimana caranya dengan gaji 4 juta teman-teman bisa mengumpulkan uang 15 juta? Oke, jadi cara sederhananya seperti ini. Teman-teman harus membagi dulu beberapa persen, misalkan dari 4 juta beberapa persen ya, teman-teman harus punya alokasikan gaji teman-teman menjadi beberapa persen untuk kebutuhan hidup, untuk cicilan, untuk gaya hidup. Itu kalian teman-teman harus buat porsi. Kalau kayak saya kasih contoh seperti ini, dari 4 juta teman-teman untuk biaya hidup itu teman-teman bisa konsumsi 50%. Jadi 50%-nya masih ada. Nah, jadi teman-teman, saya sampaikan di sini dari 50% ini teman-teman bisa 25%-nya teman-teman tabungkan buat untuk DP rumah, 25% ya, 25%-nya. Kemudian masih ada 25% lagi. Nah, jadi 25% ini teman-teman, 10%-nya teman-teman untuk cadangan dana darurat, dan 15%-nya teman-teman simpankan untuk investasi. Nah, seperti itu. Atau teman-teman bisa kita bagi lagi, misalkan tadi udah 50% untuk kebutuhan hidup, 25% untuk teman-teman tabung agar teman-teman bisa mengumpulkan DP ya. Kemudian masih sisa 15% lagi, 15% ya. Nah, dari 15% ini teman-teman bisa 10%-nya untuk kebutuhan dana darurat kalau terjadi apa-apa kepada teman-teman semua. Kemudian masih sisa 15% lagi kan. Nah, dari 15% ini teman-teman, mungkin teman-teman bisa 5%-nya atau 10%-nya masih 15% ya. Berarti 15% tersebut, 5%-nya bisa teman-teman gunakan untuk kebutuhan, misalkan untuk beli pulsa atau beli kuota, itu 5%-nya. Kemudian 10%-nya lagi teman-teman bisa untuk teman-teman investasikan ya, atau teman-teman tabungkan ya. Nah, jadi berapa 25% dari 4 juta? Jadi kita hitungan sederhana seperti ini saja. 10%-nya 4 juta. 4 juta, 10%-nya itu berapa? Berarti 10%-nya itu 400.000. Berarti kalau 20%-nya itu 800.000. Berarti kalau 25%-nya itu berapa? 25%-nya itu berarti 1 juta, teman-teman. Nah, tentunya dengan 1 juta, berarti teman-teman dari gaji 4 juta tadi teman-teman bisa tabungkan 25%-nya itu berarti 1 juta rupiah. Kalau teman-teman mau mengumpulkan sebanyak sebulan 1 juta, tentunya teman-teman harus memerlukan 15 bulan. Nah, di sini triknya lagi teman-teman. Jadi 4 bulan tadi
teman-teman bisa bagi dari 4 juta tadi, teman-teman bisa alokasikan lagi. Teman-teman kalau biaya hidupnya bisa dipepetkan lagi menjadi cukup 40%, tentunya 10%-nya bisa nambah untuk DP rumah. Jadi saran saya teman-teman, kalau gaji 4 juta ini 40%-nya, jadi di sini tergantung kebutuhan teman-teman ya. Teman-teman bisa atur di kebutuhan kebutuhan konsumtif teman-teman dikurangin atau gaya hidup dikurangin. Jadi kalau 4 juta tadi 50%-nya tentunya untuk makan, ini nggak bisa diganggu gugat. Jadi tadi saya kasih contoh bahwa itu ada 25%. Tentunya teman-teman harus menyiapkan 1 juta setiap bulan untuk ditabung. Dapat berarti teman-teman harus mempersiapkan selama 15 bulan. Gimana kalau 15 bulan terlalu lama? Teman-teman bisa tambahkan lagi. Jadi teman-teman bisa tambahkan lagi. Gimana? Tentunya pasti teman-teman mikirnya gini, loh kalau 15 bulan tentunya di tahun depan dapatnya. Jadi teman-teman, kita itu sebenarnya kalau mau beli barang, kita tuh harus memang punya tekad yang kuat agar teman-teman bisa. Jadi masih ada 50% tadi. Jadi teman-teman bisa alokasikan 30%-nya untuk DP rumah nih. Kumpulkan buat DP rumah ya. 30%-nya teman-teman bisa kumpulkan buat DP rumah. Karena kalau 25% tadi tentunya kita cuma 1 juta dan kita perlu untuk 15 bulan. 15 bulan kita perlukan untuk kita bisa dapat 10%-nya ya, 15 juta. Jadi kita ambil penuh aja. Jadi 30% untuk DP rumah, kemudian sisa 20%. 10% ini untuk tabungan dana darurat, dan 10%-nya untuk teman-teman investasikan, ataupun untuk 5%-nya bisa untuk investasi, atau 5%-nya untuk teman-teman beli kuota atau beli pulsa. Jadi masih cukup ya. Jadi teman-teman tambahkan jadi 30%. Kalau teman-teman nggak bisa mengurangin kebutuhan untuk makan tadi ya, kalau teman-teman bisa kurangin, teman-teman bisa ambil di sini alokasinya. Jadi cukup 40% untuk makan. Itu tergantung dari teman-teman semua. Oke, jadi kita berbicara tentang 30% dari 4 juta ya. Berapa? Nah, jadi tentunya 40% atau 30% dari 4 juta, 10%-nya itu berarti 400.000. 400.000 dikali 30%, dikali 3 berarti 1.200.000. Nah, teman-teman bisa mengumpulkan selama 10 bulan aja udah terkumpul 12 juta, teman-teman. 10 bulan udah mengumpulkan 12 juta. Tentunya kalau teman-teman bisa mengumpulkan itu selama 1 tahun, tentunya teman-teman bisa mendapatkan itu kurang lebih 14 juta ya, kurang lebih 14 juta 14.400.000 ya, 14.400.000, sekitar 14 jutaan. Tentunya ini sudah bisa menjadi DP kepada teman-teman semua untuk beli rumah. Dan ada juga perumahan yang tidak mempersyaratkan 15%, tapi kita anggap saja 15%. Ya, jadi selama 1 tahun teman-teman mengumpulkan 1.200.000. Kemudian selama 12 bulan berarti teman-teman bisa mengumpulkan sebanyak 14.500.000. Tentunya ini saya rasa sudah cukup untuk DP. Nah, jadi teman-teman udah punya duit uang 14.500.000, teman-teman bisa untuk DP. Nah, di sini saya tekankan sekali lagi, ketika teman-teman sudah mempunyai DP 14.500.000, teman-teman harus tanya lagi kepada developernya, masih ada biaya yang lain nggak? Karena terkadang ada beberapa biaya yang nggak kita ketahui yang bisa menambah beban kepada kita. Seperti apa biaya itu? Seperti biaya AJB, SHM, BPHTB, itu banyak lagi biaya-biaya yang harus kita ketahui. Maka dari itu, kalau teman-teman mau beli rumah, tanyakan secara detail kepada developernya, kepada marketingnya, biaya apa saja yang keluar. Kalau kata marketingnya hanya DP saja, yang lainnya sudah free, baik biaya SHM, AJB, BPHTB, itu nggak ada biaya sama sekali. Jadi teman-teman cukup bayar DP, maka teman-teman bisa ambil rumah tersebut, bisa DP langsung bayar. Nah, kalau DP-nya 10%, berapa sih angsuran dari rumah ini? Berapa angsuran rumahnya? Nah, jadi angsuran rumah ini bervariatif ya. Bervariatif tergantung teman-teman ambil berapa tahun teman-teman ambil rumah tersebut.
Kalau teman-teman ambil 20 tahunan, jadi kalau teman-teman DP sekitar 10%, maka angsurannya itu sekitar 900-an ya. Kurang lebih 900-an. Kurang lebih 900-an, jadi teman-teman bisa angsur. Nah, gimana bayarnya, teman-teman? Gimana bayarnya? Apakah cukup dengan gaji 4 juta tadi untuk membayar angsuran sebesar 900.000 per bulan? Tentunya cukup. Kenapa nggak cukup? Ya, karena kita tahu bahwa gaji kita 4 juta. Gaji kita 4 juta, kalau kita bisa per bulan itu bisa kita kumpulkan 25% saja, berarti kan kita udah terkumpul 1 juta rupiah tuh. Dari 4 juta, 25% kan 1 juta rupiah. Teman-teman masih punya 3 juta rupiah yang alokasinya tadi ditentukan 50% untuk makan, kemudian 25%-nya 10% untuk dana darurat, kemudian 15%-nya bisa teman-teman kombinasikan untuk teman-teman beli pulsa, kuota, dan untuk investasi. Jadi teman-teman di sini dari 4 juta itu teman-teman cukup ambil 25%-nya saja untuk bayar rumah. Nah, jadi teman-teman, kita tahu juga bahwa ketika setiap tahun itu akan terjadi kenaikan gaji ya. Berapa persen saya nggak tahu ya, berapa persen ya, itu tergantung kebijakan masing-masing ya, berapa persennya itu. Tentunya karena setiap tahun kita ambil kita dapat kenaikan gaji, dan tentunya kita juga sudah punya angsuran. Dan angsuran ini juga teman-teman saya sampaikan, pilih angsuran yang flat. Jangan sampai angsurannya itu naik setiap 3 tahun nih ya, naik berapa persen, setiap 3 tahun naik berapa persen. Jangan ambil yang seperti itu. Saya sampaikan sekali lagi, ambillah rumah dengan angsuran flat sampai dengan lunas. Misalkan 900.000 sampai 20 tahun, maka 9.000 per bulan harus kalian bayar selama 20 tahun, nggak ada kenaikan sama sekali. Jadi pilihlah yang angsurannya flat. Nah, oke teman-teman, mungkin itulah ya sedikit saya rangkum. Jadi teman-teman kalau punya gaji 4 juta, teman-teman untuk mengumpulkan DP, teman-teman harus menyisihkan dari 4 juta ini, yaitu 30%-nya, yaitu dapatnya 1.200.000 selama setahun, berarti 14.500.000 teman-teman. Nah, teman-teman DP kan, DP kan jadi DP, dan pastikan ke developernya bahwa tidak ada biaya tambahan lain. Kemudian setelah di DP kan, teman-teman bisa ambil angsuran yang 20 tahun, angsurannya sekitar 900 ribuan. Jadi kalau 900 ribuan angsurannya, berarti ketika gaji teman-teman 4 juta, berarti teman-teman bisa mencicil 1 juta dan masih punya 3 juta lagi yang alokasinya bisa teman-teman atur tergantung kebutuhan teman-teman semua. Oke teman-teman, itu aja tips dari saya bagaimana kaum milenial dengan gaji 4 jutaan bisa beli rumah. Ya, jadi ngapain kita ngontrak, ngapain kita ngekos kalau kita bisa beli rumah sendiri ya. Seperti itu. Apalagi kalau beda lagi kalau kalian ceritanya kalian kerja di luar daerah atau kalian dapat penugasan di luar daerah, tentunya kalian ya mau nggak mau harus ngekos. Tapi kalau kalian kerjanya tetap stay di suatu tempat, saran saya daripada kalian ngekos, lebih baik kalian beli rumah saja dengan angsuran 900.000. Tentunya selama 20 tahun kalian punya rumah, kalian punya aset, kalian punya properti, kalian tidak numpang lagi. Oke teman-teman? Oke, mungkin itu saja teman-teman tips dari saya agar kalian bisa beli rumah untuk milenial dengan gaji 4 jutaan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan dengan teman-teman subscribe channel ini, teman-teman sudah mendukung saya agar saya lebih semangat lagi dalam buat video. Oke, saya Lediansa Saputra pamit. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.